Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kita sebagai orang mukmin dan kita wajib mengetahui Ta'ala atau yang dikenal dengan sifat 20. Jadi sifat 20 ini adalah sifat-sifat Tuhan. Assalamualaikum Chandra. Piye kabare? 20 sifat Allah yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama, sifat Allah yang wajib kita ketahui adalah wujud. Kita baca aja semuanya dulu. Nanti kita bahas satu persatu mana yang kita mampu. Wujud lapatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. Hayun, kadirun, hayun, alimun, kadirun, maridun, samiun, basirun, mutakalimun. Itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Yang pertama wujud. Yang pertama wujud. Sifat Tuhan yang pertama wujud, artinya ada. Wujud tadi artinya ada, maka mustahil tiada. Jadi sifat Tuhan yang pertama ada, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala itu tiada. Apa dalilnya kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada? Yaitu Allahul lazi khalaqa samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang telah menjadikan langit 7 lapis langit dan bumi dan apa yang diantara kedua-duanya. Jadi bukti adanya Allah adalah kejadian langit dan bumi. Bukti adanya Allah adalah adanya alam. Adanya alam. Jadi adanya alam tadi adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di alam tadi bisa dimaknai dengan tanda atau alamat. Kenapa disebut alam? Disebut alam karena alam tadi tanda atau alamat. Jadi karena alam semesta ini adalah tanda atau alamat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi seorang mukmin
mengiktikadkan bahwa ia ingat kepada Allah pada tiap-tiap yang maujud. Jadi seorang mukmin atau seorang muslim patut sekali, bahkan seyoknya sekali, mengingat kepada Allah ketika melihat keberadaan alam. Kalau kita melihat diri kita sendiri, kita ingat kepada Allah. Kalau kita melihat gunung, kita ingat kepada Allah. Kalau kita melihat matahari, kita ingat kepada Allah. Kalau kita melihat bulan, kita ingat kepada Allah. Itu sebabnya alam tadi dinamakan dengan alam, karena alam tadi adalah tanda atau alamat atau sarana untuk mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ibaratnya guru kita Syekh Abdul Rauf Asingkili menyebutkan, sama ibaratnya alam tadi dengan benda yang distempel atau benda yang dikasih label. Ini satu contoh aja, bukan begitu sesungguhnya, cuman sebagai contoh. Jadi label suatu benda atau label suatu kemasan itu menunjukkan benda yang ada dalam kemasan. Atau merek dalam suatu kemasan itu menunjukkan bahwa merek tadi menunjukkan benda yang dikemas. Itu juga alam ini. Jadi alam yang lebar ini, alam yang luas ini, alam yang banyak ini, kesemuanya itu menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, kalau kita masuk ke toko misalnya minimarket. Begitu kita masuk ke minimarket atau supermarket, itu banyak barang di situ. Dan barang itu semuanya bermerek. Dan barang itu semuanya ada labelnya. Untuk apa merek itu dibuat? Untuk apa label itu dibuat? Untuk mengetahui bahwa ada benda di dalam, ada sesuatu di dalam yang kita tahu. Bahwa benda yang di dalam itu ditunjuki oleh merek tadi. Kita lihat rokok Gudang Garam Surya. Begitu kita melihat merek, ada tertulis Gudang Garam Surya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita, apa yang terlihat dalam hati kita, apa yang teringat dalam hati kita, bahwa di dalam bingkisan ini ada batangan-batangan rokok yang bisa dihisap, yang bisa dinikmati, yaitu rokok Surya. Dan kita lihat juga ada bingkisan coklat. Di dalam bingkisan coklat tadi atau bingkisan roti ada tertulis wafer coklat. Dan di mana kita tahu kalau di dalam itu ada wafer coklat? Dan merek atau label yang ditulis dari kemasan tadi. Jadi begitu kita melihat ada merek,
dalam kemasan ini ada merek wafer coklat, bisa dinikmati, bisa menunda lapar. Kalau kita lapar kita makan ini bisa kenyang. Apa yang menunjuki bahwa di situ ada merek wafer coklat tadi. Jadi begitu juga alam ini. Begitu kita melihat alam, apapun yang kita lihat di bumi ini, yang baik dan yang buruk, yang indah, yang mempesona, semuanya itu menunjukkan, semuanya itu dalil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi patut sekali seorang mukmin, patut sekali seorang muslim mengiktikadkan atau mengingat kepada Allah setiap melihat benda atau melihat sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muslim atau seorang muslimat yang mempunyai ainul basariyah, ainul basirah, yang mempunyai mata hati, yang hatinya tembus melihat, maka pandangannya bukan hanya sebatas yang dilihat oleh mata. Pandangannya bukan hanya sebatas yang nampak, tapi pandangan mereka menembus ke belakang, menembus ke dalam, bahwa sesuatu yang nampak ini ada peran yang maha kuasa, ada peran yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muslim, seorang mukmin wajib sekali mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang pertama bagi Allah, yaitu wujud. Jadi wujudnya Allah, adanya Allah ditunjuki atau kasih alam. Siapa yang maha kuasa atas semua ini? Siapa yang maha kuasa menciptakan langit yang 7 lapis, yang segala macam ada di situ, yang tanpa tiang? Siapa yang bisa menciptakan matahari yang begitu besar, yang begitu panas, hingga ratusan ribu kilometer jaraknya dengan kita? Entah berapa saya nggak tahu. Yang jelas bukan tidak terhitung lagi jarak antara manusia dengan matahari, sanggup bisa memanasi manusia sehingga manusia dan alam semesta ini tidak kedinginan. Siapa yang menciptakan semua? Siapa yang bisa mengatur perbendaharaan langit dan bumi, perputaran planet-planet, perputaran matahari dan bulan? Siapa yang bisa mengatur? Siapa yang maha kuasa di atas semua itu? Matahari tiap pagi tumbuh di timur, tiap sore tenggelam di barat, tanpa lupa sedetik pun, tanpa lupa sesaat pun, tetap bergerak. Tak ada matahari itu lupa timbul, dan tidak ada juga matahari lupa tenggelam. Dengan waktu yang telah ditentukan, dia akan timbul. Dalam waktu yang ditentukan, dia akan terbenam. Semua itu atas kekuasaan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka patut sekalilah orang mukmin, patut sekalilah orang muslim ingat kepada Allah atas segala keadaan, atas bagaimana, dan tidak patut sekali kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Insan disebutkan mereka yang melupakan hari akhirat, tetapi bersegera kepada dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Mereka yang memilih kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan yang maha kekal. Bahkan ada dalam suatu pepatah menyebutkan atau peribahasa, mereka itu manusia menginginkan hidup selamanya. Mereka itu manusia ingin hidup selamanya. Bahkan hidup yang lama itu adalah pada umumnya membawa kemudaratan bagi mereka. Di mana akan hilanglah keindahan dan akan sirnalah, akan berjalanlah dunia ini dengan tipu dayanya, hingga mereka tidak bisa melihat, hingga mereka tidak bisa lagi memandang sesuatu yang mereka sukai. Itulah manusia. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan ahaduhum ayyu amara alpasanah muzahzihi min azabi lau yu'amar wallahu bima ta'maluna basir. Menginginkan manusia itu hidup 1000 tahun, tapi mereka tidak akan pernah dijauhkan dari azab walaupun mereka hidup 1000 tahun. Allah lebih mengetahui, Allah maha melihat apa yang mereka amalkan. Jadi mengetahui sifat Allah yang 20 ini itu akan membantu kita, itu akan membawa kita, akan mengajak kita membersihkan jiwa, akan membantu kita membersihkan batin dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau batin kita ini dipenuhi oleh hera-hero kehidupan dunia ini? Apakah kita mau batin kita ini diisi oleh kita dan melupakan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat? Jadi dengan mempelajari atau dengan memahami sifat-sifat Tuhan yang 20 ini, insya Allah hati kita akan bersih, batin kita akan bersih dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang pertama yang wajib bagi Allah yaitu ada. Apa bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Yaitu Allahul lazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Keberadaan alam, keberadaan langit dan bumi, keberadaan apa yang ada di antaranya,
keberadaan apa yang ada dalam bumi, dan keberadaan apa yang ada di langit. Semua itu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat Tuhan yang kedua adalah Qidam. Qidam artinya sedia, dahulu, maka mustahil didahului oleh tiada. Jadi keberadaan Allah itu sejak dari awal, keberadaan Allah itu mula-mula, dan Allah itu tidak didahului oleh tiada. Jadi tidak sama dengan kita. Kalau keberadaan kita didahului dahulu dengan tiada. Yang mana dulunya kita tiada, kalau umur kita sekarang udah 20 tahun, 20 tahun di belakang kita belum ada. Dan sekarang sudah ada. Sekitar tidak kita ketahui apakah beberapa tahun lagi kita akan tiada lagi. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak tahu kapankah saatnya datangnya itu. Likuli ummati ajalu faiza ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada ajal, ada ketentuan, dan mereka tidak la yastaqdimu, dan mereka tidak bisa memajukan ajal itu, dan tidak bisa juga memundurkannya. Itulah kita, itulah alam. Yang mana alam ini ada awalnya, ada akhirnya. Ada perpisahannya. Ada baiknya, ada buruknya. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Itulah alam. Lain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedia, terdahulu, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah awal, dialah akhir. Dialah zahir, dialah batin. Jadi awalnya Allah, adanya Allah, tidak ada awalnya. Kapan mulainya Allah itu jangan kita pertanyakan seperti itu, karena Allah itu awalnya tidak berpemulaan, tidak akan pernah berkesudahan. Itulah Allah yang disebut dengan Qidam, terdahulu. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, atau kita sebagai, patut bahwa ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan ia sebagai selaku seorang mukmin dan sebagai selaku seorang muslim. Kita bersyukur sekali karena Allah menciptakan kita, jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang muslim. Alhamdulillah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin, kata Allah. Jika tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya Allah kepadamu, maka kamu telah termasuk orang-orang yang merugi. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu sikun ilal fasikin wa ma yudillu sesatkan dengannya, dan Allah akan menunjukkan dengannya, dan tidak tersesat kecuali orang-orang yang fasik.
Jadi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat sebagai umat yang beriman kepada Rasulullah, kita patut sekali bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang berkehendak, siapa yang tahu, ya Allah, lahirkanlah aku dalam keadaan Islam, tidak ada kita mengetahui seperti itu. Karena kita sudah diciptakan, dilahirkan Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Bapak kita adalah orang Islam. Itu suatu kurnia dari Allah, suatu rahmat dari Allah, suatu taufik dan tidak bisa kita hargai dengan apapun. Coba aja kita bayangkan, seandainya kita diciptakan, dilahirkan oleh Allah dalam keluarga non-muslim, bagaimana kira-kira hidup kita dan bagaimana kira akhir hidup kita ini. Bisawab, Allah yang mengetahui atas segalanya. Jadi bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita dalam salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk syukur. Dan bentuk lain daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berterima kasih kepada Allah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah disebutkan, man la yaskuril qalila wala yaskuril kasira. Wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang tidak mampu mensyukuri, siapa yang tidak mampu mensyukuri sedikit nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mampu mensyukuri sedikit pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia otomatis tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, kata Rasulullah, maka dia tidak akan mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aja kita lihat sejarah salah seorang sahabat Rasul yang bernama Sa'labah, yang mana beliau memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sulit sekali kehidupanku ini ya Rasulullah. Kain cuman 1 lembar gantian sama istri untuk mengerjakan sholat. Baju cuman 1 lembar, ditunggu dulu kering baru ke masjid. Makan kadang-kadang 1 kali sekali, kadang-kadang enggak ya Rasulullah. Begitulah sulitnya hidupku ya Rasulullah. Maka mohonkanlah, doakan aku kepada Allah ya Rasulullah, semoga hidupku ini lebih layak ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW mendengar permintaan Sa'labah ini? Wahai Sa'labah, sedikit yang mampu kamu syukuri wahai Sa'labah, itu lebih baik daripada banyak yang kamu tidak mampu untuk bersyukur. Kemudian karena ngeyelnya Sa'labah,
karena nyinyirnya Su'labah tiap hari memohon kepada Rasulullah supaya didoakan, akhirnya Su'labah didoakan oleh Rasulullah supaya dimudahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Diberilah oleh Rasulullah hadiah 2 ekor kambing, 1 laki-laki dan 1 betina. Ini wahai Su'labah, bawalah kambing ini, peliharalah, jagalah kambing ini. Nanti seandainya kambing ini beranak, berkembang biak, ingat Su'labah, kamu jangan lupa memberikan zakatnya. Kamu jangan lupa bersedekah. Kamu jangan lupa berinfak, kata Rasulullah kepada Su'labah. Apa yang terjadi dengan Su'labah? Setelah kambing berkembang biak, setelah harta berlimpah, sehingga Su'labah tidak lagi mampu mengendalikan kambingnya. Sehingga kambing Su'labah sudah memenuhi kota Madinah. Wahai Su'labah, karena kambingmu sudah terlalu banyak, bawalah kambingmu ke pinggiran kota, sewalah tempat di situ, gembalakanlah di sana, kata Rasulullah. Akhirnya Su'labah mencari tempat yang terpencil untuk mengembalakan kambingnya. Umat Allah bukan main berlimpah, berkembang biaklah kambingnya Su'labah, sehingga Su'labah tidak lagi mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah tadi berpesan, sedikit yang kamu syukuri, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada banyak yang kamu tidak mampu untuk bersyukur. Jadi kita sebagai muslim atau sebagai mukmin memahami akan sifat Allah yang kedua ini, yang telah menjadikan kita, yang telah mentakdirkan kita sebagai muslim dan mukmin dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan ciri lain daripada bentuk syukur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah bahasan kita hari ini, 2 sifat Tuhan atau 2 sifat wujud dan kidam. Wujud artinya ada, kidam artinya terdahulu. Karena Allah terdahulu itu tidak ada akhirnya. Oleh orang mukmin patut bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.